Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyani. Saya mahasiswi Universitas Nasional. Seperti biasa, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Akuntansi Manajemen oleh dosen saya, yaitu dosen Ibu Muhani. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang biaya lingkungan. Apakah analisis biaya lingkungan itu penting? Mengapa? Dan ceritakan perusahaan yang bermasalah dengan permasalahan lingkungan. Ya, langsung lanjut aja. Kita masuk ke materinya. Pertama, kita harus tahu dulu nih biaya lingkungan itu apa. Biaya lingkungan itu adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Dari pertanyaan Ibu Muhani, penting gak sih biaya lingkungan itu dalam perusahaan? Menurut saya itu penting, karena ketika perusahaan melakukan analisis biaya lingkungan ini, maka perusahaan dapat menghitung biaya limbah sebagai biaya pengolahan dan biaya pembelian bahan baku, serta hasil dari biaya pengelolaan sisa produksi atau limbah yang dikeluarkan dapat terhitung mana yang lebih besar biayanya, mulai dari biaya pencegahan hingga biaya kegagalan eksternal. Dan dengan menganalisis biaya lingkungan ini, maka para manajer dapat merencanakan perancangan produk yang lebih ekofisiensi untuk menekan biaya kegagalan eksternal dan internalnya yang secara langsung berhubungan dengan produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengelolaan limbah dan biaya pembuangannya. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan mendorong untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya. Menurut saya, perusahaan itu harus mempunyai AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Apa sih AMDAL itu? AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia ini. AMDAL ini dibuat saat merencanakan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi, suatu perusahaan itu harus mempunyai AMDAL. Jadi, limbahnya itu harus jelas dibuangnya kemana dan lebih penting lagi tidak tercemar ke penduduk sekitarnya dan tidak membunuh hewan-hewan atau mencemari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Saya mau ngasih penjelasan terhadap perusahaan yang mengalami kegagalan dalam proyeknya, yaitu perusahaan yang tidak memiliki biaya lingkungan. Jadi dia tidak bisa menerapkan biaya-biaya apa sih yang harus dibutuhkan dalam mengelola limbah tersebut, dan perusahaan ini tidak menggunakan asuransi untuk mengasuransikan pekerjaannya agar jika terjadi sesuatu. Misalnya seperti ini, yaitu saya kasih contoh pencemaran yang disebabkan oleh limbah. Misalnya banyak perusahaan telah diberhentikan operasionalnya karena masalah lingkungan yang dicemarkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya yaitu isu tentang pencemaran limbah oleh PT Indro Rayon beberapa tahun yang lewat di Porsea Sumatera Utara yang berdampak pada diberhentikannya operasional perusahaan oleh pemerintah karena adanya permasalahan lingkungan dan masalah masyarakat sekitar industri. Belum lagi persoalan PT Lapindo yang di Sidoarjo itu dengan lumpur yang tidak hentinya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melantarkan ribuan masyarakat sekitar. Jadi kalau udah seperti ini banyak sekali orang yang dirugikan. Pertama itu karyawannya, orang-orang sekitar, dan lebih besar lagi PT perusahaan tersebut yang mengalami kerugian sangat besar. Sekian dari saya penjelasan tentang biaya lingkungan terhadap perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.